Oke, jadi ini adalah podcast pertama di channel ini. Ya, jadi dan gue bingung mau ngomongin apa, serius. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, gue ingin ngomongin tentang kenapa cubing itu nggak populer. Ya, cubing itu nggak populer, cuy. Jadi kita lihat dulu dari lingkungan. Yang bisa main Rubik itu ada berapa orang? Kalau di lingkungan gue sih, tetangga-tetangga gue nggak ada yang bisa ya. Yang bisa cuma gue. Itu pun ada satu orang teman sekelas gue 2 kilometer ya, bukan tetangga juga sih. Oke ya, bukan tetangga ya, jadi tetangga gue nggak ada yang bisa main Rubik dan Rubik itu nggak populer. Oke, jadi intinya gitu. Dan podcast selesai? Oh, tentu tidak. Kita akan membahas lebih lanjut. Jadi kita lihat di sekolah gue. Sekolah gue satu kelas bisa main Rubik semua. Ya mantap sih, tapi udah pada pensiun semua ya. Udah pada pensiun semua. Ya, laki-lakinya bisa main Rubik semua tuh dulu. Ada 12 orang laki-lakinya bisa main Rubik semua. Karena bisa main Rubik semua, sebenarnya gue tuh dulu lebih pro temen gue sih daripada gue, tapi gue belajar main Rubik terus, nggak kayak temen gue langsung pensi semua. Terus teman cewek gue ada juga beberapa orang noob ya, tapi biarin lah ya. Gue dulu belajar Rubik diajarin temen gue. Oke, kita kembali ke topik nih. Tadi topiknya kenapa Rubik itu nggak populer. Pertama nih, ya Rubik itu kelihatannya kayak susah banget gitu. Coba yang tahu Rubik dari temen-temennya pasti bakal ngerti. Pas ngelihat orang lain nyelesain Rubik sampai jadi tuh rasanya kayak gimana. Kita kayak ngelihat orang itu tuh pinter banget gitu. Gue dulu nih pas ngelihat temen gue nyelesain Rubik tuh, kan dia nyelesainnya tuh dulu nggak bisa sampai selesai tuh, cuma sampai 2 layer pakai LBL. Gue tuh udah kagum banget gitu. Wah, kok bisa gini nih, kok bisa gini, ini caranya gimana nih, gimana. Gue nggak diajarin tuh, diajarin sih tapi gue nya nggak paham. Gue pahamnya itu beberapa minggu sih sebelum gue beli cube sendiri. Gue kan pinjam cube temen gue dulu. Cube-nya itu stickerless. Nah ya, gue cuma pinjem tapi cuma nyelesain one face ya. Ada satu lagi cerita gue dulu pas masih kelas 3 SD ya kalau nggak salah. Gue tuh beli cube 10 ribuan di abang-abang mainan, dan cube-nya tuh jelek banget ya. Kalau dipakai sama sweet cuber sih ya nggak bakal bisa. Ya bisa sih 10 mungkin, tapi intinya tuh jelek banget ya cube-nya. Black base ya. Gue pakai sampai stikernya hilang semua, sampai stikernya rusak semua, baru gue buang. Gue dibuang emak gue sih. Ya kan gue beli tuh, gue nggak belajar cara nyelesainnya. Gue cuma belajar cara one face. Ya semua orang bisa lah ya one face. Gue pakai one face tuh. Gue belajar, kok belajar sih, bukan belajar sih ya. Gue nyelesain one face berjam-jam. Terus gue bisa tuh. Seneng banget tuh gue dulu. Gue sampai pamerin ke temen gue, nggak gue bongkar one face-nya beberapa hari loh, bayangkan. One face-nya nggak gue bongkar beberapa hari, sampai akhirnya gue bongkar dan selesain lagi ya. Bisa sih tapi lama banget nyelesainnya. Temen gue juga pada bisa one face semua. Dan kita kembali ke topik, oke. Kenapa cubing itu kelihatan susah? Di sini ada Ya, pemelencengan topik, oke. cuma Tapi satu ya sih udahlah ya, alasannya. tonton aja sampai habis. Karena emang susah. Ya iya, cubing itu emang susah sebenarnya. Kalau pengen belajar sih ya nggak terlalu susah sih, tapi yang susah itu ngapalin rumusnya. Ada beberapa, walaupun beginner itu harus ngapalin beberapa rumus, kayak uperm kan itu 2 wajib tuh, jperm sama tuluk LL. Ya nggak tuluk juga sih kalau masih beginner banget, mungkin 4 look lah ya, atau 6 look. Gue yang masih 2 look aja, masih noob gini ya. Itulah ya, dulu gue tuh pas ngelihat orang ngelihat rumus Rubik tuh masih one face tuh pusing banget loh, gila. Gue nggak bisa ngomong apa-apa ya. Intinya ini podcast cuma 5 menit, dan sampai di sini, sampai ketemu di podcast selanjutnya.